Baik, rekan-rekanku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sosialisasi pembelajaran daring dan luring di SMK Maarif Terpadu Cicalengka sesuai dengan anjuran dari pemerintah, terutama di Provinsi Jawa Barat. Kita melaksanakan pembelajaran daring dan luring selama COVID ini karena memang perkembangan dari COVID ini belum bisa dikategorikan menurun atau belum bisa dibuktikan bahwa kondisi ini sedang menurun, tetapi malah secara statistik semakin menaik sehingga memang pembelajaran pun diinstruksikan kita masih harus daring, masih harus jarak jauh dan tidak boleh tatap muka, itu anjurannya. Maka dari itu saya menyampaikan bahwa saya di sini menyampaikan proses daring itu seperti apa. Oke. Nah, ada beberapa hal yang beberapa menit ke depan akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan mengenal daring dan luring. Jadi sedikit saya menjelaskan daring itu seperti apa, luring itu apa. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu daring itu apa, luring itu seperti apa. Mungkin di sini banyak rekan-rekan yang sudah tahu, cuman saya hanya mengingatkan saja dari daring dan luring itu. Kemudian berikutnya, petunjuk teknis dari dinas. Jadi ada edaran yang keluar dari tanggal 30 Juni 2020 bahwa edaran ini menyatakan teknis pembelajaran daring itu seperti apa. Kebetulan saya sadur atau saya ambil beberapa poin dari edaran tersebut untuk dijadikan satu panduan, untuk dijadikan patokan pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. Oke, kebetulan karena kita ada di kawasan Jawa Barat, kemudian SMK dan SMA itu di bawah naungan provinsi, maka edaran tersebut memang berlaku hanya untuk SMA dan SMK saja. Untuk TK, SD, SMP, tentu itu berbeda aturannya, tentu itu berbeda kebijakannya di bawah naungan kabupaten, tapi di sini saya lebih membahas di kawasan atau di daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk SMA dan SMK. Kemudian yang berikutnya, nah ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembelajaran daring atau istilah lainnya kita sebut juga dengan kelas virtual. Jadi itu bisa menjadi rekomendasi, silakan ibu bapak nanti atau rekan-rekan sekalian itu bisa memilih dari aplikasi yang memang habit setiap orang pasti beda-beda. Jadi silakan nanti disesuaikan saja. Kemudian berikutnya ada perancangan atau skema yang dilakukan oleh sekolah, tentunya SMK Maarif Terpadu itu memiliki perencanaan seperti apa untuk pembelajaran daring dan luring ini. Berikutnya, nah kita akan memanfaatkan pertemuan ini dengan diskusi dan mufakat. Nah, maka dari itu nanti apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diplanningkan oleh sekolah dengan latar belakang dari petunjuk dari dinas, kemudian aplikasi yang disarankan. Nah, kita membuat perencanaan di sekolah SMK Maarif Terpadu. Nah, perencanaan ini kita sepakati saja karena pertemuan ini menjadi pertemuan yang memang harus menyimpulkan hasil mufakat pelaksanaan daring yang akan kita laksanakan ya untuk pembelajaran tahun ajaran baru. Oke, terakhirnya tentu ada sedikit penutup ya dari mungkin nanti disimpulkan bahwa langkah-langkah yang akan kita laksanakan atau di pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMK Maarif itu seperti apa. Oke, rekan-rekanku. Nah, kita menginjak pada pengertian. Pengertian pertama, pengertian daring atau istilah lain biasanya kita sebut juga dengan online ya. Teman-teman juga sering mendengar kata online, apalagi kata online ya. Teman-teman sering mendengar kata online dan istilah lainnya adalah daring. Oke, kalau menurut KBBI Jilid 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata daring merupakan akronim dari dalam
jaringan. Maknanya terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Jadi daring ini atau online ini kita kategorikan, kita sebut bahwa ini online atau daring ketika sebuah perangkat itu terkoneksi, itu terhubung pada sebuah jaringan komputer yang lebih kita kenal istilah masyarakatnya ya internet ya. Kalau perangkat kita tidak terhubung ke internet berarti itu bukan online, berarti itu bukan daring. Makanya perangkat-perangkat seperti misalkan handphone, kemudian laptop, komputer, atau perangkat lain yang memang terkoneksi ke jaringan itu bisa dikategorikan sebagai daring. Nah, kemudian di sini sedikit memberi contoh penggunaan kalimatnya ya untuk kata daring tersebut. Ini contohnya. Saat ini KBBI daring dapat diakses melalui laman https://kbbi.kemdikbud.go.id. Nanti nah itu merupakan contoh di dalam kalimatnya penggunaan kata daring tersebut. Oke, kemudian ada istilah lain yang disebut dengan luring atau bahasa lainnya bisa disebut juga dengan offline. Nah, kata luring ini akronimnya dari luar jaringan. Itu saya sadur juga atau saya ambil juga maknanya itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maknanya terputus dari jaringan komputer. Artinya tidak terkoneksi pada sebuah jaringan komputer. Misalkan kalau seseorang atau siswa-siswi kita diberikan tugas, diberikan bahan ajar berupa file PDF yang di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran, itu kemudian dibaca oleh siswa-siswi kita, nah itu bisa disebut sebagai luring atau offline. Nah, kata luring atau offline ini ada yang mendefinisikan juga tatap muka. Tentu memang tidak tidak ada salahnya karena tatap muka itu tentunya tidak menggunakan sebuah jaringan besar, tidak menggunakan sebuah jaringan komputer, yaitu juga offline, ya bisa juga diberi pengertian seperti itu. Tetapi kita fokus di sini karena memang anjuran dari pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat, tidak menganjurkan untuk pembelajaran tatap muka. Sehingga kita ambil pengertian yang akan kita bahas di sini adalah luring ini pembelajaran di luar jaringan tanpa adanya tatap muka. Karena memang disarankan bahwa tidak ada pembelajaran tatap muka selama pandemi ini, selama kondisi ini memang belum normal. Atau secara statistik tadi ya saya sebutkan bahwa pergerakan dari COVID ini masih menaik. Jadi tidak mungkin pemerintah memberlakukan untuk tatap muka karena harus diantisipasi, waspada. Kemudian beberapa pengamat juga memberikan saran jangan melakukan sekolah tatap muka terlebih dahulu. Oke. Nah, itu luring. Nah, sedikit saya berikan contoh dalam kalimatnya. Ini juga saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain secara daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dipasang secara luring pada ponsel. Nah, misalkan yang tadi contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada versi PDF-nya. Ya, ada versi file yang memang kita bisa download, kemudian disimpan di handphone, di komputer, ataupun di laptop. Nah, di situ kita bisa baca. Ya, file PDF tersebut atau kamus tersebut kita bisa baca di handphone tanpa harus terkoneksi ke internet. Itu disebut juga sebagai luring. Oke, itu teman-teman sedikit pengertiannya. Kemudian ini ada daring atau online yang memang tadi saya sebutkan, saya mengambil ini dari edaran provinsi. Kemudian di edaran provinsi tersebut persiapannya seperti apa, pelaksananya seperti apa, itu di poin-poinkan atau dijelaskan. Nah, di sini saya tidak akan terlalu banyak panjang-panjang menjelaskan tentang edaran provinsi tersebut. Nah, di sini persiapan
yang saya bahas hanya antara siswa dengan guru. Jadi persiapan siswa itu seperti apa, guru juga seperti apa. Nah, yang pertama adalah siswa. Siswa memiliki program BDR atau belajar dari rumah secara tertulis dalam bentuk jadwal pelajaran. Jadi siswa harus menyiapkan jadwal yang memang sudah disampaikan oleh sekolah, sudah disampaikan oleh guru bersangkutan, sehingga mereka bisa tahu kapan mereka harus mempersiapkan diri untuk belajar online, jam berapa sampai jam berapa, pelajarannya apa, itu harus punya jadwal. Kemudian yang kedua atau yang B, memiliki petunjuk pelaksanaan daring atau luring. Jadi nanti pihak sekolah juga akan memberikan petunjuk bagaimana proses daring dan luring. Pelaksanaannya seperti apa nanti akan diberikan petunjuk oleh sekolah. Kemudian yang ketiga atau yang C, memiliki bahan ajar yang dilengkapi langkah-langkah pembelajaran yang jelas dengan lengkap dengan alat evaluasi, ya. Jadi siswa-siswi sudah memiliki bahan ajar, baik itu berupa buku, baik itu berupa file yang memang nanti akan dibahas bersama-sama guru yang bersangkutan. Oke, kemudian yang keempat ini memiliki alat komunikasi dan kemampuan akses internet. Nah, tentu yang namanya daring harus ada alat komunikasi, harus ada media pembelajarannya, entah itu berupa handphone ataupun laptop, tetapi lebih dominan di sini adalah alat komunikasi yaitu berupa handphone, ya, handphone. Karena ada beberapa aplikasi yang memang kita gunakan di handphone, oke, dan itu bisa lebih mobile atau bisa kita bawa kemana-mana kalau untuk menggunakan handphone. Kemudian yang kelima atau yang E, memiliki kontak person guru atau teknisi sekolah jika terjadi kesulitan belajar. Nah, siswa-siswa harus mengetahui kontak person atau memang nomor handphone dari guru bersangkutan, terutama dari wali kelas, karena nanti sumbernya dari situ. Oke, berikutnya persiapan guru untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh guru. Yang pertama atau yang A, menyiapkan program pembelajaran BDR selama 1 semester. Oke, jadi guru mempersiapkan, kalau istilah lain RPP-nya, selama minimalnya 1 semester, karena memang prediksi dari terutama Provinsi Jawa Barat itu memprogramkan pembelajaran daring itu atau belajar dari rumah itu 1 semester, kecuali di pertengahan semester itu ada perubahan-perubahan atau aturan-aturan. Mudah-mudahan COVID ini juga cepat berlalu sehingga aturannya akan beda lagi, ya, aturannya akan beda lagi. Mungkin saja nanti kalau memang sudah normal, mudah-mudahan kita berdoa saja sudah normal di 1 atau 2 bulan ke depan, sehingga sekolah pun bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Kemudian yang B, memiliki bahan ajar yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi. Oke, pengembangan keterampilan berpikir artinya guru itu merancang bagaimana pembelajaran online ini memacu rasa ingin tahu anak-anak, kemudian supaya tidak jenuh anak-anak, supaya lebih semangat lagi untuk belajar, itu seperti apa. Nah, itu dikembalikan kepada inovasi dari masing-masing gurunya seperti apa. Dan literasi, yang kita tahu bahwa literasi ini sangat mungkin sering digembor-gemborkan di beberapa tahun ke belakang, karena memang ada sedikit penurunan dari kebiasaan siswa. Kalau dulu itu perpustakaan menjadi salah satu sumber atau sumber yang lebih dominan dari pengetahuan-pengetahuan umum, pengetahuan yang lebih spesifik itu dari perpustakaan, ya. Kita melihat buku-buku. Tapi kalau sekarang itu ada penurunan kebiasaan. Jadi terkadang anak-anak kita, terkadang siswa-siswi sekarang itu lebih enak menonton dibandingkan dengan harus membaca. Sebetulnya saya rasakan pribadi juga sama, ya. Saya pribadi merasakan hal itu. Jadi
daripada membaca memang lebih menarik menonton. Sehingga yaitu strategi guru seperti apa, inovasi guru seperti apa, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih menarik lagi. Oke, kemudian yang C, memiliki alat evaluasi dalam bentuk soal-soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi nanti ketika evaluasi disarankan ibu bapak atau guru-guru membuat soal bentuknya HOTS ya, yang tingkat lebih tinggi. Kemudian yang D, memiliki media pembelajaran multimedia dengan memanfaatkan berbagai media di internet. Nah, nanti ada beberapa aplikasi yang mungkin ibu bapak bisa pilih aplikasi yang mana yang memang lebih cocok atau lebih biasa ibu bapak laksanakan, itu silahkan ya. Dengan tentunya pertimbangan-pertimbangan ibu bapak sendiri dalam melakukan pembelajaran. Oke, kemudian yang E, menggunakan model pembelajaran yang direkomendasikan pada kurikulum 2013. Nah, ibu bapak juga sudah mengetahui model pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 itu apa aja. Ada discovery, misalkan project, dan lain sebagainya. Itu silahkan ibu bapak menyesuaikan pembelajaran daring ini dengan kurikulum 2013. Oke, kemudian, nah, tadi sudah kita sedikit singgung, sudah kita jelaskan persiapan-persiapan yang harus dimiliki oleh siswa dan guru. Nah, setelah persiapan tentu kita beranjak pada pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti apa? Yang pertama, siswa. A. Sebelum belajar, siswa melakukan pembiasaan dalam rangka pembentukan karakter. Misalnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi, duha, berdoa, dan lain sebagainya. Jadi, alangkah lebih baik, walaupun ini daring, sama kalau bisa sama kebiasaannya disamakan dengan tatap muka seperti biasa. Jadi kalau misalkan kebiasaan yang ada di kita biasanya sebelum belajar ya berdoa dulu, kemudian kalaupun membaca salawat dulu atau ayat-ayat pendek. Jadi itu yang memang harus dibiasakan ya di daring ini juga. Kemudian yang B, melaksanakan instruksi pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Oke, jadi siswa harus mengikuti instruksi dari guru bersangkutan. Ya, pembelajaran yang dilaksanakan di online ini tentunya seperti biasa harus mengikuti instruksi-instruksi yang disampaikan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Kemudian yang C, melaksanakan pembelajaran dengan menganalisa, sintesis, evaluasi, dan mencipta terhadap materi belajar yang tersedia dalam modul. Nah, beberapa guru atau mungkin semua guru akan memberikan bahan ajarnya, baik itu berupa mungkin video nanti, mungkin artikel, atau mungkin berupa materi yang berupa PDF. Nah, itu nanti masing-masing guru beda-beda, dan di situ tertera bagaimana pembelajaran itu, materinya seperti apa, praktek seperti apa, itu di bahan ajar masing-masing. Kemudian yang dia melakukan komunikasi dua arah dengan guru melalui media komunikasi yang disediakan dan disepakati oleh guru. Nah, nanti siswa-siswi itu harus mensepakati sarana atau software yang digunakan untuk komunikasi dua arah, baik itu berdiskusi, baik itu misalkan membahas suatu materi, tentu masing-masing guru kemungkinan besar itu berbeda-beda. Oke, yang E, melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal host atau unjuk kerja secara virtual. Nah, tentunya ketika selesai pembelajaran, walaupun tidak setiap pertemuan ada evaluasi pembelajaran, mungkin beberapa pertemuan baru ada evaluasi, baik itu bisa berupa HOTS atau soal-soal HOTS atau unjuk kerja atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat sesuatu, katakanlah untuk menganalisa sesuatu, nah secara virtual ya, yaitu secara online, itu tergantung guru-gurunya juga. Oke, kemudian persiapan berikutnya yang disiapkan, bukan persiapan, mohon maaf. Oke, pelaksanaan untuk guru. Jadi yang pertama atau yang A, mengecek kehadiran peserta didik. Jadi tetap di daring ini, guru juga harus atau dianjurkan untuk mengecek kehadiran peserta didik, siapa aja yang hadir, siapa yang enggak.
Oke. Kemudian yang B, melakukan dan mengarahkan kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau gerakan masyarakat sehat dalam pengembangan pendidikan karakter. Jadi tentunya kita harus menyampaikan di dalam kondisi seperti ini tentu prosedur kesehatan itu harus tetap dijaga. Kemudian pembiasaan-pembiasaan ketika anak itu melakukan sesuatu dengan sikap sehat itu harus dibiasakan juga, atau kita coba arahkan juga, bimbing juga, walaupun memang keadaannya online, tapi tetap kita harus memberitahu anak didik kita. Oke, berikutnya yang C, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dilakukan siswa. Jadi langkah-langkah seperti apa supaya memancing rasa ingin tahu siswanya untuk bisa berpikir lebih ekstra lagi, ya. Yang D, menjelaskan hasil yang harus dicapai siswa. Jadi ada beberapa yang memang mungkin harus siswa-siswi ikuti untuk mencapai poin-poin penilaian yang sudah dirancang oleh guru bersangkutan. Kemudian yang E, membahas jawaban hasil evaluasi yang dikerjakan siswa. Jadi nanti mungkin ada pembahasan-pembahasan apa yang sudah dilaksanakan evaluasi setelah pembelajaran. Tentu itu ada pembahasan-pembahasan, tapi memang itu silakan diserahkan ke guru masing-masing, mau pembahasannya seperti apa, inovasi guru masing-masing itu. Kemudian luring, ya, sesuai edaran dinas yang tadi, luring atau offline. Apa yang harus disiapkan ketika luring atau offline untuk siswa? Yang A, memiliki jadwal belajar PDR atau belajar dari rumah. Kemudian yang B, memiliki bahan ajar. Tentu ini harus dimiliki karena ketika siswa akan melaksanakan belajar, tentu mereka harus punya jadwal. Kemudian mereka memiliki bahan ajar, ya. Ini harus dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran bisa terlaksana secara struktur dan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian persiapan untuk guru yang A, menyusun program BDR 1 semester. Tentu yaitu harus disusun 1 semester. Tadi luring juga sama 1 semester, daring itu 1 semester juga, ya. Pembelajaran daring ataupun luring ini sesuai panduan, sesuai edaran itu 4 jam pembelajaran. Jadi daring 4 jam, luring itu 4 jam pembelajaran. Ya, itu. Yang B, memiliki bahan ajar. Jadi guru juga memiliki bahan ajar yang memang akan disampaikan ke siswa-siswinya. Kemudian yang C, memiliki jadwal BDR. Tentu ini jadwal juga harus dimiliki oleh guru, ya. Jadi guru, gimana guru bisa tahu mengajar di mana kalau misalkan tidak punya jadwal belajar dari rumah. Oke, untuk luring pelaksanaannya, siswa A, melakukan kegiatan pembiasaan. Jadi pembiasaan ini dilaksanakan oleh siswa yang tadi misalkan berdoa dulu, kemudian membaca ayat Al-Quran dulu dan lain sebagainya. Pembiasaan atau pembiasaan di sini untuk karena tadi sudah memiliki jadwal, jadi biasa sesuai jadwal mereka melaksanakan kegiatan luring ini, ya. Yang B, melakukan pembelajaran melalui bahan ajar. Tentu ketika mereka melaksanakan luring atau offline, mereka harus punya bahan ajar sehingga apa yang mereka lakukan itu terarah, ada sumbernya. Oke, itu. Tentunya guru-guru masing-masing akan memberikan bahan ajar yang berbeda-beda, ya, baik berupa video, PDF, kemudian buku dan lain sebagainya. Oke, kemudian pelaksanaan guru. Yang A, membuat petunjuk teknis kegiatan belajar luring mandiri. Jadi guru juga akan memberikan petunjuk gimana sih luring yang nanti akan dilakukan oleh siswa-siswinya, itu harus dibuat petunjuk-petunjuknya. Kemudian yang B, memantau kegiatan belajar melalui kunjungan periodik. Nah, di sini tentu kalau misalkan luring, kita harus ada evaluasi, kemudian setidaknya evaluasi itu dilaksanakan
bertemu dengan siswa, baik itu siswa yang menyerahkan tugas-tugasnya ke guru bersangkutan, atau guru juga mengevaluasi secara langsung apa yang sudah dikerjakan selama pembelajaran daring dilaksanakan. Oke. Tetapi memang ini menjadi kontroversi, ini menjadi dilematis juga karena anjuran dari dinas tentu tidak ada tatap muka dengan siswa. Nah, ini masih dilematis, nanti mungkin akan lebih detailnya setelah kita melaksanakan daring 1 minggu atau 2 minggu, atau luring 1 minggu 2 minggu, kemudian ada evaluasi, efektivitasnya seperti apa. Nanti dibahas kembali. Kemudian yang C, melakukan dan mengarahkan kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, atau gerakan masyarakat sehat dalam pengembangan pendidikan karakter. Oke, menyediakan waktu berkumpul dengan peserta didik secara terbatas. Artinya mungkin nanti ada pengelompokan siswa yang memang di sana kita menyediakan waktu untuk mungkin sedikit berdiskusi ya, dengan memperhatikan juga protokol-protokol kesehatan. Oke, kemudian yang E, melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Tentu ada evaluasi baik itu berupa pemberian soal, kemudian baik itu berupa pengulasan kembali, itu merupakan bentuk evaluasi pembelajaran. Kemudian yang F, memberikan umpan balik kualitatif terhadap hasil belajar siswa. Oke, itu luring ya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Nah, itu pelaksanaan luring atau offline-nya. Nah, mungkin ini ada perubahan atau perombakan, atau mungkin ada yang didiskusikan efektivitasnya seperti apa. Tentu silakan Ibu Bapak nanti kita diskusikan juga mengenai hal ini. Oke, kemudian aplikasi kelas virtual atau aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring khususnya. Oke, beberapa aplikasi yang mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu, kemudian sudah sering menggunakannya. Oke, di sini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Misalkan ada Rumah Belajar, ya, kemudian Google Classroom, Ruang Guru, Edmodo, Khan Academy, Genius, kemudian GeoGebra, Telegram, Zoom, WhatsApp, kelas kita, Webex, atau dan lain-lain. Jadi itu saya serahkan sebetulnya kepada Ibu Bapak mau menggunakan aplikasi yang mana, aplikasi kelas virtual yang mana, itu diberi keleluasaan, silahkan nyamannya seperti apa, atau habit Ibu Bapak aplikasi yang digunakan itu yang mana, yaitu silahkan Ibu Bapak, apakah Telegram yang seringnya, atau Zoom, atau Google Classroom dan lain sebagainya, itu silahkan Ibu Bapak menentukannya. Oke, itu beberapa aplikasi untuk kelas virtual atau pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Nah, tentunya di SMK Maarif itu sedikit merancang apa sih aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring ini. Nah, kalau di kita itu menggunakan WhatsApp di sini kita gunakan sebagai wadah saja, sebagai wadah alat komunikasi awal ya. Nanti sedikit dijelaskan juga. Oke, kelebihan sedikit mengulas kelebihan WhatsApp. Kenapa menggunakan WhatsApp? Yang pertama, mudah diakses. Jadi WhatsApp ini tentu mudah diakses ya, karena dapat digunakan melalui handphone dengan mudah. Hampir sebagian besar masyarakat kita, tentunya siswa-siswi kita, banyak menggunakan WhatsApp dan bisa menggunakan handphone. Yang ketiga, dapat mengirim teks dalam berbagai mode, suara, gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Nah, tentu sebetulnya tidak hanya WhatsApp yang bisa melakukan hal ini, tetapi sesuai dengan analisa yang tadi, kemudian analisa dari dinas, ya, bahwa 90% pembelajaran daring yang dilaksanakan sebelum bulan Juni
itu efektivitasnya menggunakan WhatsApp. Ya, kita lanjutkan saja. Kita juga akan menggunakan WhatsApp sebagai satu wadah utama untuk pembelajaran daring ini. Kemudian dimiliki oleh banyak orang, ya, yang sudah tadi saya sebutkan bahwa WhatsApp ini dimiliki oleh banyak orang. Hampir sebagian besar orang atau siswa-siswi kita yang memiliki handphone, baik itu Android maupun iOS, memiliki WhatsApp. Ya, jadi banyak. Oke. Kemudian sederhana namun banyak fungsinya. Tentu aplikasinya tidak terlalu ribet, tidak terlalu neko-neko, tidak terlalu banyak menu yang memang membuat kita pusing. Jadi sederhana tapi fungsinya kena gitu. Fungsinya dapat. Oke. Nah, karena SMK Marib ini menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran daring, jadi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh guru untuk menggunakan WhatsApp ini sebagai media online. Nah, yang pertama, buat grup WhatsApp kelas. Nah, direncanakan memang kalau grup WhatsApp kelas tentunya wali kelas sudah membuat masing-masing, tinggal nanti ibu bapak yang ingin mengajar join ke kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalkan ibu bapak ingin masuk kelas dari jam 7, misalkan ingin masuk kelas TKJ 1, silakan ibu bapak masuk dengan link grup TKJ 1. Nanti ibu bapak menyampaikan materinya atau mengajar di 10 TKJ 1 itu di WhatsApp grupnya. Oke, baik itu menyampaikan video terlebih dahulu, teks terlebih dahulu, atau memerintahkan siswa untuk membaca PDF yang sudah kita kirimkan di grup dengan batas waktu. Nanti setelah batas waktu selesai, tentu kita membahas materi tersebut. Ya, ketika Bapak Ibu sudah masuk di grup WhatsApp kelas yang dituju, nah setelah itu Ibu Bapak silahkan ya, mau menggunakan aplikasi Classroom, mau menggunakan WebEx, kemudian mau Zoom atau Edmodo, ya silakan ya. Jadi inovasi ibu bapak ketika di WhatsApp pun silahkan mau beralih ke aplikasi yang lain, itu tidak apa-apa ya. Itu dikembalikan lagi pada inovasi dari masing-masing gurunya ya. Nah, kenapa WhatsApp? WhatsApp ini ada wadah yang tadi ya, Bu. Ibu bapak keluar masuk untuk mengajar, yaitu di WhatsApp. Kemudian pengecekan daftar hadir mau di WhatsApp silakan, atau di aplikasi yang lain juga sebenarnya silakan. Tapi pada dasarnya ada satu wadah yang istilahnya satu wadah yang memang membungkus pembelajaran online ini dengan aplikasi apa? Ya, kita pilih WhatsApp. Oke, kemudian menggunakan headset ya untuk lebih mungkin jelas mendengarkan, atau nanti kita menyampaikan kan di headset biasanya ada mikrofonnya, tentu akan lebih mudah menjelaskannya. Kemudian berikutnya membuat materi belajar menggunakan slide, video, artikel, gambar, atau suara, dan lain sebagainya. Jadi silakan rekan-rekan sekalian membuat materi belajar, tentunya kalau secara digital ya. Kalau memang biasa kita kalau mengajar dengan tatap muka, kita langsung tulis di papan tulis atau di whiteboard, tentu karena memang ini berhubungan dengan digital, kita harus menyiapkan baik itu berupa gambar yang ada materinya, kemudian video, slide, artikel, atau PDF. Itu silahkan ibu bapak kondisikan saja enaknya seperti apa. Tapi tentunya setiap pertemuan alangkah lebih baik ada inovasi-inovasi atau pengembangan-pengembangan dari teknik mengajar ibu bapak. Oke, kemudian siapkan akses internet yang memadai. Tentu ini harus faktor utama untuk kita melaksanakan pembelajaran daring. Berikutnya, membuat skenario belajar. Jadi skenario belajar ini dari awal masuk ibu bapak di grup WhatsApp kelasnya, kemudian mengabsen, kemudian memberikan materi, diskusi, dan lain sebagainya, itu ada skenario-nya. Skenario yang ibu bapak ciptakan. Nah, itu silakan, itu juga saya kembalikan pada inovasi ibu bapak masing-masing.